Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur-dulur kabeh, malam hari ini kita kumpul kembali ngopi disik, ngolah pikir, diskusi asik. Monggo diunjuk. Monggo. Ya, hari-hari telah kita lalui ya. Saat ini kita masih di bulan Suro nih. Bulan Suro itu kita masih ada satu momentum yang nantinya kita akan, insya Allah, Padepokan Santri Islami Darussalikin akan melaksanakan pada malam minggu nanti. Buat teman-teman, rekan-rekan di luar sana, para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, monggo silahkan. Ya, ini merupakan bagian dari undangan. Walaupun ini tidak resmi ya, silahkan monggo datang. Malam minggu bertepatan dengan 12 Juli 2025, bertepatan dengan 17 Muharram 1447, atau bertepatan dengan 17 Suro 1959. Nah, insya Allah kita akan laksanakan itu pada malamnya. Ya, buat teman-teman, para pemirsa, silahkan datang kemari. Nah, kebetulan di sini hadir teman-teman juga. Saya ada satu pertanyaan, karena momentum kita itu acaranya nanti Grebek Suro dan Haul Kubro dalam rangka Milad Ki Ronggojati yang ke-69 dan Haul Syekh Abdul Jabbar atau Pangeran Sumoyudo. Itu nanti yang akan dilaksanakan pada malam minggu. Nah, sebelum lebih jauh, saya mau bertanya sebenarnya. Kalau teman-teman bisa menjawab, monggo silakan. Definisi atau maksud dari Grebek Suro itu apa? Grebek Suro itu apa sih, gitu kan? Terus haul itu apa? Karena ini bagian dari budaya kita juga yang sudah biasa dilakukan ya, khususnya kita orang-orang Jawa gitu kan. Nah, itu dilakukan. Nah, monggo. Sebelum ke narasumber, sebelum ke Pak Yai, kita diskusikan ini. Apa sih Grebek Suro itu? Terus haul itu apa sih yang kita pahami? Monggo, silahkan. Dari siapa nih yang mau mulai? Pak Tarso? Mbak Halimi? Mas Riz, monggo Mas Riz. Kaki. Oh, kirain bangun menjawab gitu kan. Monggo, siapa aja lah, terserah. Iya. Ya. Sepatah dua patah kata mengenai Grebek Suro itu apa? Pendapatnya pripun? Ustaz Galimi? Nggak tahu. Bandur, pripun Bandur? Nggak tahu. Itu. Pak Tarso, mungkin tahu nggak Grebek Suro itu apa atau haul itu apa sih? Patah. Itu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Pertanyaan ini kayaknya rada berat ya. Ya, ini sebaiknya langsung penjelasannya sama Pak Yai aja. Pak Yai aja. Biar nggak terlalu simpang siur. Iya, oke, siap. Ini aja. Oke. Baik. Ya, kalau gitu langsung ke Pak Yai aja ya. Pak Yai, mohon kesediaan untuk menjelaskan itu Grebek Suro itu apa, Pak Yai? Dan haul itu apa sih, gitu kan? Baik, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, para sanak kadang Dinarawedi, para sohib, para sahabat, teman-temanku sekalian. Rahayu Sagung Sumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, Amin. kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita sekalian senantiasa mendapatkan cucuran limpahan rahmat, maghfirah, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin.
bukan menjawab pertanyaan, mungkin ya ikut-ikut turun rembuk aja lah ya. Iya, iya. Dalam acara malam hari ini, namun lebih asik kalau kita ngopi disik ya. Ngopi disik. Ngopi disik. Ngolah pikir diskusi asik. Ngolah pikir diskusi asik. Grebeg suro dan haul. Iya. Grebeg itu adalah salah satu kegiatan gerakan bersama-sama yang dilaksanakan secara serentak. Serentak. Oke. Grebeg. Grebek. Iya. Namanya grebeg. Beda dengan gebrak. Itu. Gebrak itu ya kegiatan yang dilakukan secara serentak dan mendadak. Itu. Contohnya ayamnya digebrak, nah itu nggak ada rencana. Ya kan? Iya. Jadi enggak perlu ancang-ancang mau di kalangan mana, ya kan? Gebrak ya di rumahnya, di depan kandangnya Mas Gus juga boleh orang cuman gebrak. Beda dengan grebek. Grebek. Itu gebrak ayam biasanya. Iya, iya. Gebrakin dulu nih. Ngelatih katanya. Berarti. Sebelum bertanding. Nah, kalau grebek ya itu satu aktivitas, satu kegiatan, suatu gerakan yang dilakukan bersama-sama secara serentak. Secara serentak. Nah, kemudian suro. Ya. Suro itu salah satu nama bulan dari bulan Jawa. Dan hari ke-10 dari bulan Hijriah, Hari 10 dari bulan Hijriah. Baik. Muharram. Muharram, nggih. Hari ke-10 Muharram pada bulan Hijriah, Hijriah. Asyura. Asyura. Tuh. Nah, di tahun Jawa, kalender Jawa, Suro bulan pertama. Suro, Sapar, Mulut, Bakso Mulut, Jimawal, Jimakhir, Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, Selo, Besar. Kalau Hijriah, Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sakban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi Suro itu sebetulnya hari pertama di bulan pertama tahun Jawa, kalender Jawa. Kalender Jawa. Suro, tanggal 1 Suro berarti hari pertama. Tapi kalau dalam kalender Hijriah, Suro itu hari ke-10 sehingga ada puasa yang namanya Yaumul Asyura. Puasa di hari ke-10 bulan Muharram. Itu Suro lah. Grebeg Suro adalah satu kegiatan yang dilakukan bersama-sama secara serentak di bulan Suro. Di bulan Suro mau dari awal, hari kedua, ketiga sampai biasanya punya sampai hari ke-10 biasanya. Bahkan lebih selama masih ada di bulan Suro itu namanya grebeg Suro. Bisa dipahami nggak nih? Iya, bisa. Kan cuma pengertian tentang grebeg Suro kan? Nah, kalau besok kita mengadakan grebeg Suro ya kita masih di bulan Suro. Iya. Dan besok itu acara kita lakukan bersama-sama karena bukan pribadi. Kan sepakat kita lakukan bersama-sama. Iya, siap. Ya kan? Kalau pribadi nggak perlu gitu ya. Nah, kalau pribadi ya pribadi gitu. Misalnya undang setan misalnya kan. Itu. Ini grebeg ini bersama-sama. Jadi satu aktivitas dilakukan berjamaah secara serentak. Itu. Jadi jamaah secara serentak, jadi nggak masing-masing gitu loh. Ya. Kan ada udah masing-masing aja. Jadi kita nggak serentak. Itu. Nah, kalau kita kemasan acaranya ya kita kirim doa kepada para arwah ahli kubur, para leluhur, para orang tua kita, sanak famili kita masing-masing secara serentak pada malam itu. Beda dengan sangat dengan pribadi. Sampan tak suruh datang doain keluarga saya, sampan lupa doain keluarga sendiri kadang. Ya kan betul? Nah ini serentak. Ada nilai kebersamaan grebeg itu. Nilai kebersamaannya itu yang diharapkan menjadi proses edukasi. Apa edukasi? Pembelajaran pendidikan. Yuklah apa-apa kita adakan dengan bersama-sama nanti kan hasilnya bagus. Masalah nanti kemasan isinya yang penting kan di bulan Suro itu identik dengan tirakatan. Ojo turu sore kaki ono
ana dewa ngangklang jagat. Nyangking bokor kencanane isine dongolan Bandung ngono kae. Ya kan? Biar kita melek kan. Supaya melek ya. Kalau zaman dulu di kampung itu yang penting iso melek. Main gaple, main kaki, main. Lah iya. Iya. Ben betah melek. Ben betah melek. Intinya meleknya itu. Karena orang mabuk aja bisa jadi wali karena dia melek. Maling jadi wali gara-gara hanya dia yang melek malam itu. Karena wali itu pelantikannya tengah malam. Kalau ada wali kok dilantik siang hari, namanya wali kota paling. Wali kota. Nah, ada wali nikah. Wali nikah. Wali murid otomatis. Otomatis. Ya kan? Iya. Nah itu. Jadi nggak ada salah jalan tuh nggak ada. Iya. Nggak ada salah jalan. Dia semua punya tujuan, punya niat. Selama itu masih aman nyaman itu. Nah itu Grebeg Suro. Isinya silakan dikemas. Nah kita mau wayangan besok misalnya ini nggak apa-apa. Yang penting kan wayangnya ada. Ada. Gitu. Paling minimal gambar wayangnya ada. Ya, kan? Mau campur sari, nggak masalah. Tapi intinya kita kirim doa bersama-sama secara serentak. Ya. Di saat yang sama. Jadi nggak masing-masing. Itu kalau masing-masing kan repot juga ya. Kalau orang-orang yang rumahnya gede, punya duit banyak, ayo enak-enak aja lah. Kalau kayak di masyarakat Jakarta ini diperlukan adanya Grebeg Suro ini. Kalau memang dilaksanakan oleh lingkup yang lebih besar, jamaahnya bisa aja menjadi sedekah warga. Itu. Tapi kalau memang siapa aja yang mau misalnya, nah dari sinilah muncul Grebeg Suro ini disinergikan dengan Khol Kubro. Nah. Kubro itu kan dari kabaru artinya besar. Iya. Khol tapi rada besar-besaran yang biasanya khol itu cuman mengenang meninggalnya mbahnya Pak Lukman. Ini ya mbahnya Pak Tato, ya mbahnya Mbah Nur, mbahnya Mas Mbah. Ini kubro karena lingkupnya lebih besar. Khol yang dilakukan dalam lingkup yang lebih besar secara bersama-sama dan serentak. Di malam Suro itu, di bulan Suro itu. Nah, khol itu memperingati kematian seseorang. Itu. Misalnya khol Syekh Abdul Jabar. Syekh Abdul Jabar itu wafatnya tanggal 17 Muharram. Makanya diperingati kholnya sejak tanggal 17 Muharram. Jadi kalau khol itu yang diperingati wafatnya. Ditunggu tutup buku. Lukman mah jangan dikholin dulu. Lihat tutup bukunya. Iya nih sampai ini kira-kira Lukman sampai tutup buku. Jadi ustad apa enggak takonin tengah jalan leren, ustad lerennya akeh Kiai leren ono. Masa mau dikholi leren ya. Leren kok dikholi. Tunggu tutup buku, nek sampai tutup buku isek dadi kiai dadi ustad. Isek gelem ngajar, bener tutur-tutur, bener ngangke meneh pituduh, gelem pitulung, nggak padha-padha. Nah, dikholi pantes. Kan? Wong tadine ustaz kok leren dari Bandar Jaduk dikholi. Ora tutup. Ngajine ora tutup. Beda dengan maulid, milad. Milad kan hari lahir. Iya. Diperingati hari lahirnya kenapa? Ya kan, miladnya Cawarto misalnya. Ya, kalau Cabul Jabar pagi kan, Cawarto kan sorenya. Berarti identik dengan 18-nya, padahal tanggal 17 masih. Itu kemudian sama. Nah, wafatnya Syekh Abdul Jabar, itu lahirnya Abu Syafi'i. Sehingga waktunya bersamaan, makanya kita barengkan. Bukan kholnya saya, bukan. Tapi milad lahir. Milad ke-6. Kok Abu Syafi'i, Cawarto, Ronggojati kok miladnya diperingati? Ada apa? Bahwa itu dulu lahir dalam keadaan suci. Fitrah, Islami. Ingatkan, kowe biyen lahirmu ngene iki lho. Saiki kok diapurmu ngono iki piye? Nah, minimal dadi pitutur ya, Pak. Iya, pitutur. Itu. Nah itu ada milad, ada haul, ada maulid,
ada haul. Nabi Muhammad di Maulid itu besar-besaran misalnya. Wajar menurut tanggapan kita ya. Katanya Nabi Muhammad kan memang dari kecil sampai itu kena HPE gitu loh. Makanya Pak Warno belum karuan. Nah, yang gue pepeling milate. Milatnya sendiri, gue pepeling sendiri. Kowe biyen lahir ngono kae. Kowe kok saiki ngene, sombene balik kowe ngono piye gitu kira-kira. Ayo kembalikan seperti nah, kembalilah kepada fitrah. Fitrahmu itu dulu pas lahir itu dalam keadaan fitrah. Usahakan hidupmu ini kembali kepada fitrah. Itu makna daripada grebek suro dan haul. Nggak harus suro grebeknya itu. Ketika dilaksanakan pada saat yang sama kemudian bulan Maulid ya bisa jadi grebek Maulid. Nggak kudu grebek suro. Ya, grebek Sapar, grebek Ramadan boleh. Iya. Ini kan grebek Sawal ora apa-apa. Iya. Grebek Pak Larso, yang ini nggak apa-apa. Waktunya nggak jelas, pokoknya kapan datang grebek ngopi bareng, ya kan? Lancang-lancang sih, Pak Larso wis tuku kopi apa urung, main grebek aja, ya kan? Main grebek juga ya Pak Larso ya, nggak ada pemberitahuan tiba-tiba. Di waktu yang sama bersama-sama kan gitu. Nah itu istilah ya. Namun monggo kalau mau ditambah. Ya yang ini udah jelas dong Pak. Tapi saya pengen menanyakan tadi menarik ya. Saya tuh selalu timbul pertanyaan itu kalau ada kata-kata yang menurut saya itu agak menarik. Kayak kata-kata tadi Pak Kiai. Yang penting meleknya. Kita gaple apa itu kok saya teringat omongan orang tua dulu kalau kita ngobrol-ngobrol. Kalau misalnya kita tidur sore, tidur sore kok turu, wis engko nek rada-rada sidem-sidem kaya jarolah gitu. Nah, ini kan suatu pertanyaan saya Pak Kiai. Nah, pertanyaannya begini Pak Kiai. Apa atau bocoran kisi-kisi Pak manfaat dari tidur setelah jam 12? Kan hubungannya sama itu orang tua itu, katanya masih sore itu, saya juga nggak tahu manfaatnya apa sih. Ya minimal 1, 2, 3, 4 Pak Yai. Manfaat dari tidur setelah jam 12 malam itu. Ya. Mungkin secara apa ya, spiritual apa-apa. Mohon penjelasan ini, maaf nih nggak lewat rekan-rekan ya, langsung aja Pak Yai, supaya nggak simpang siur. Yang paling gampang aja. Orang yang melek malam itu, orang yang mempunyai kelebihan dibandingkan orang-orang yang lain. Bener Pak, melek malam ya. Melek soe. Sholat 5 waktu itu nek wong munafik kae iso, Pak. Wong munafik iso, Pak. Wong musyrik ya iso sholatnya. Poso itu wong munafik iso. Kaji itu wong munafik ya iso. Wong musyrik ya iso. Wong kafir ya iso. Nah, akeh wong ngene. Tapi melek gak kabeh wong iso, Pak. Ayo coba dah. Iya benar Pak. Itu aja udah istimewa, Pak. Satu ya. Sopir bis malam sama sopir bis kota itu beda, Pak. Sopir bis malam itu pandangannya lebih tajam daripada sopir bis kota. Sak senti, Pak. Bisa mau gede nih. Posisi gelap ya. Gelap apa ya? Konsentrasinya ini. Luwih mulya sopir bis malam daripada bis kota. Sopir bis malam nek mangan terus sembarangan, Pak. Restoran, Pak. Tempatnya khusus. Menunya khusus, rokoknya khusus, orang bayar. Ruangannya khusus. Ruangannya. Enggak umum. Orang umum, Pak. Satu ruangan. Nguyuhe, Pak. Nguyuhe. Toiletnya itu wangi, Pak. Awake dhewe mlebu ngono nang dipel, Pak. Sopir bis kota ini, buka pintu, soalnya numpang, turun itu kopat, tapi ini belas aja wong. Fakta apa tidak? Iya. Makanya terminalnya ambune pesing. Pesing. Terminal ambune pesing, terminal busuk. Kopat tapi itu. Mulya ndi? Mung melek malam, Pak. Kalau cerita soleh, mungkin solehannya sopir bis kota.
Tapi mulya wong sing bis malam ning ngono kae. Paling mampire ning WRR bareng ngono kae. Mulya meleke. Aku tak yang gampang sih, Pak, nganggo dalil lah. Nah ini kalau sampean cari dalil ngono tak nek kepaksa kudu dalil ngono, baru yakin tak golekno dalile. Saya yakin kalau saya ngomong di dalilnya pasti ada, di Qur'annya ada, di hadisnya ada. Ya, itu udah berapa itu keutamaan tuh? Dua. Ya. Saya masih ada kasih satu lagi. Rezeki malam itu jauh lebih banyak daripada rezeki siang. Nih, Allah memiliki manajemen Tuhan, matematikanya Tuhan. Tapi pasti bisa diterima oleh kita. Ya. Misalnya ono gending ini, Pak. Aja turu sore kaki. Ya, kira-kira. Nek salah-salah sithik ra apa-apa lah. Iya. Ana wong angklang jagat. Nyangking pokor kencanane isine tungolan pandum nih ya. Jangan tidur sore-sore wahai anak-anakku, adik-adikku. Mergo apa ana dewa ngangklang jagat di tengah malam. Ya, pada pertengahan malam itu ana dewa ngangklang jagat. Iki nek digoleki hadise ya, nanti sampean yang cari. Jadi di sepertiga malam, di tengah malam, itu Allah turun ke langit-langit dunia. Langit pertama. Dia akan mengampuni hamba-hambanya yang mohon ampun. Dia akan memberikan hamba-hambanya yang minta pada malam itu. Nyangking bokor kencono itu bokor emas. Isine donga. Dongamu ditampung. Pandume di Bagikan ya. ada di sana ya. Iya. Nah, bagaimana dengan rezeki malam itu kok lebih banyak daripada siang? Allah punya manajemen manggil rezeki. Misalnya ini rezeki sak bokor ya, sak bokor atau sak keranjang lah gampangannya, sak keranjang apa sak wakul terserah lah bokor itu, pokoknya wadah. Diturunkan di waktu malam, Allah adil, sing sak bokor diturunkan di waktu siang. Teng rezeki sak bokor, awan. Lek. Kira-kira kalau siang banyak yang melek apa banyak yang tidur? Yang melek. Kira-kira sak bokor ini direbuti wong sithik apa akeh? Banyak rebutan ya. Dapatnya Sedikit. Karena buat rebutan ya. sak bokor ting malam beleng. Akeh sing turu apa akeh sing melek? Sing turu. Iya. Akeh sing Turu. sing melek. Sedikit. Lah sing melek iki ndonga. Iki donga lan pandume kena sing melek. Kowe turu kok. Enggak bagian ya. Akeh ndi? Makanya orang yang melek malam itu segitu banyak, Pak. Siang itu paling ngopi sehari 3 kali paling mentok. Wong sing gelem melek malam iso ping 7 ngopi. Cocok ya. Lho, rokok iso 3 bungkus 4 bungkus. Wong awan rokok 2 bungkus sing ngoyo wisan. Kene 4 bungkus yang biasa-biasa ae. Akeh ndi? Nggih. Nek diduwi akeh ndi? Sing malam. Benar-benar. Sing malam. Bayarane sopir malam mobil bis kota, Pak. Akeh sopir malam. Bis kota itu beri setoran, Pak. Mangan ning warung ae tulis dulu ya, nanti pulang setoran baru bayar. Iya benar. Sopir bis malam setoran mewah, Pak. Bojone akeh sopir bis malam. Sopir bis malam loro telu. Ah sing sopir anggere ngaso mampir iki sopir bis malam, sopir awan ora ono. Ngaso golek penumpang. Bengak-bengok, dhek ora. Ora ono, sopir bis kota bengak-bengok kena golek penumpang ora ono. Bis malam kenapa? Bisa diterima kan? Bisa dipastikan? Mau dibuktikan? Ayo. Iya. Udah terbukti, benar tuh gitu, Pak. Nah, ditambah gini, Pak.
malam itu kenapa. Nah, nanti silahkan suratnya cari sendiri. Ada kemuliaan Pak, ada makom Mahmuda yang dipuji oleh Tuhan. Makom Muhammad, makom yang dipuji Muhammad itu. Tarso bisa jadi Muhammad, Saman bisa jadi Muhammad, Mbah Nur bisa jadi Muhammad, Mas Kris Walul Mu'alaf bekas Kristen nggak harus Isa, bisa jadi Muhammad, nggak harus Yesus. Kalau mau, Kalimi, Muhammad itu sifat. Muhammad itu sifat. Yang orang yang dipuji. Itu adanya di tengah malam, Pak. Tolong nanti cari surat apa? Mulainya wa minal laili coba. Wa minal laili. Fatahajjat. Iya. Ya, aku Pak, mertuanya belum masuk. Siap. Mertua. Ada tambahan baru pulang udah dolan. Iya, teruskan Mas Kris. Bekas negara. Iya, monggo. Surat Al-Isra ayat berapa itu ya? Ada apa tuh? Wa minal laili fatahajjat bihi. Nah, filatal lail. Hah? Lain. 79. Ada. Surat apa? Al-Isra 79. 7, 9 sampai berapa itu? Enggak tahu itu. Udah satu aja. Heeh. Ketemu? Kamu. Udah, Coba. coba. Apa isinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud atau sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tuh. Pengen diangkat ke tempat yang terpuji. Iya. Kalau terpuji itu, kalau udah diangkat ke tempat terpuji, rezekinya terpuji, pangkatnya terpuji, rumah tangganya terpuji, nggak perlu nyari-nyari pujian. Tahajud itu artinya ngelilir Pak kalau bahasa Jawanya. Ngelilir untuk apa? Melakukan ibadah tambahan. Ngomong dosa hari ini ya, nambah ibadah apa? Melek. Meneng. Nek meneng kula sese menep, nek menep engko mening. Mening. Nah, diam. Diam. Cukup bangun diam. Diam untuk apa? Berpikir. Coba ya, zaman kalau diam, mesti terpikir sesuatu. Dengan terpikir sesuatu itu kita punya bahan proses berpikir. Nah, dalam diam itulah kita berpikir. Itu. Kita berpikir. Misalnya kita diam, cek. Wah, gerbek suro, udah terpikir. Kita jangan percaya, gerbek suro apa? Kan mulai itu ada. Diam kita itu berpikir. Diam tapi pola, Pak. Obah tanpa pola. Tanpa pola ini nyatanya obah. Ada gerakan. Karena gerakan itu dimotori dari pikiran. Motornya gerakan itu pikiran Pak manusia itu. Berpikir. Kemudian setelah berpikir mengamati apa yang dipikirkan itu. Artinya mengamati supaya bisa mengerti apa yang dipikirkan. Banyak orang kecuali mikir, takon mikir apa? Bingung apa? Nggak ngerti apa yang dipikir. Makanya harus diamati. Gitu. Kan lama-lama kalau diamati kan ketok, Pak. Meneng, engko lak menep. Nek menep engko mening, nek mening ketok, Pak. Dalam pengamatan nih. Oh, ini. Nah, karena udah cetha welo-welo gamblang mening, eksekusi, Pak. Sikap. Itu bisa di tengah malam. Paling nyaman Pak, orang lagi lelap tidur Pak. Masih gitu Pak. Wes sampean arep neng kamar, arep neng terserah lah sampean mulai. Yang paling membuat sampean hening itu. Usahakan aja. Itu. Nanti di situ ada cahya sajroning suwung. Ya. Cahya sajroning suwung.
Sambung. cetok welo-welo Pak. Seto elo-elo. Kita bersikap, jangan takut salah. Ada cahaya di dalam suwung itu. Cahayanya silo Pak. Makin gede makin silo, tapi kalau cahaya sajroning suwung makin padang, makin wah Pak Malik leluasa sampean itu. Bisa dipahami Pak? Bisa. Ada dalilnya Pak? Ini sebenarnya yang kita alamin ini juga udah merupakan suatu bukti nyata. Oh iya udah. Udah nyata. Ya udah. Itu. Kayak Kamu tanya misalnya dalilnya. rezeki malam itu lebih banyak itu ya kalau di dunia nyata ya orang kerja itu kalau malam itu biasanya 4 jam itu dihitung sehari. Nah, ya Tadi, itu. ya, itu Iya. rezeki. Karena nggak semuanya orang Bisa. Bisa Bisa. malam. Nabi Muhammad kenapa? Milih tengah malam. paham. Iya. Dalam segala urusan tengah malam. Apalagi mau mandi tengah malam. Tolak penyakit itu. Penyakit. Kungkum. Kungkum. Nah, itu Pak kira-kira bisa diterima Pak ya? Bisa. Ya itu. Nah, ya, kalau ada masih ganjil, aja ganjil nek karo aku Pak. Ngelawan karo aku Pak. Ora songong Pak. Itu saya hubungkan dengan kenapa kalau tirakati selalu 00 itu ya itu berarti Selalu apa? selalu dimulai jam 00 berarti Oh iya. ada ada kebaikan atau Iya. anu di balik tengah malam. 0 itu udah bulat Pak. Sempurna. Bulan disebut purnama itu kalau bulan. Nek penyol enggak purnama Pak. Ah, monggo silakan yang lain mau ini pun enggak apa-apa. Iya. Teman-teman bisa paham ini ya, kita bisa pahami ya. Paham ini Pak? Oke, baik. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang lain atau sesuatu yang mau didiskusikan? Iya, Pak. Silakan. Monggo. Kan Pak, cuma nambahin aja tadi. Ah, nambahin pripun. Nasi goreng aja jualannya malam. Iya. Nasi goreng aja jualannya mahal. Kadang-kadang Enggak ada kan nasi goreng siang. Nggak ada. Kakek kok banyak bocor itu orang. Banyak malam, banyak malam. Nggak ada ya? Malam ntar ini. Iya. Monggo, apa ada hal yang mau didiskusikan? Ditanyakan? Ya Kalimi. Ustaz Kalimi pripun? Ya apa aja bebas sih, terserah. Oke, Mas Yasir. Belum ada. Ya saya ada sini dah. Ya ya, Bang Andri ini. Ya. Dia kalau udah mau nanya nih biasanya pertanyaannya rada-rada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebelum mulai kan sempat ngobrol-ngobrol tuh kayak kejadian-kejadian gitu ya. Iya. Nah itu sebetulnya kalau kita kayak melakukan perjalanan gitu tuh kayak seperti mau ziarah ke apa namanya ke wali-wali gitu ya. Kan pasti ditemuin yang aneh-aneh gitu. Itu sebenarnya itu mistik atau memang itu Allah sengaja kasih buat cobaan gitu. Iya. Ya, kejadian-kejadian seperti itu gitu. Oke. Atau memang mistik gitu. Atau memang mistik. Ya, Iya. ada. Oke. Ini mau didiskusikan Mungkin dulu? mau diskusi boleh. Oke. Siap. Ya teman-teman mungkin ada yang mau mendiskusikan ini. Tadi kan kita sebelum mulai video ini ya, kita kan sempat ngobrol-ngobrol tuh. Ada hal-hal yang kejadian sehubungannya apakah itu mistik gitu kan, apa sebutannya kita nggak tahu ya gitu kan, tapi itu dialami gitu loh. Apakah ini Dan memang orang-orang tertentu itu yang begitu pasti ya, merasakan. orang-orang Nggak tertentu semua ya, ya. nggak semuanya ya tuh, nggak semuanya yang merasakan itu. Nah menurut teman-teman ini apa sih, fenomena apa sih gitu? Apakah itu mistik? Apakah itu Memang datang dari Allah gitu sebagai petunjuk apa gitu buat yang menjalani gitu. monggo silakan teman-teman ada yang mau menanggapi urun rembuk ya, monggo silakan. Ayo. Bener.
Mbak Nur punya pengalaman. Iya, Mbak Nur itu- punya pengalaman itu pasti. Pengalaman pribadi itu dihubungkan. Kalau pengalaman pribadi kan kita udah mengalami. Iya. Dan mungkin bisa di-share lah. Iya. Gimana? Saya belum pernah mulai pengalaman gitu. Mungkin ada, Mbak Nur? Itu itu. Mbak Yai. Bro. 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 Iya, udah lama kita nggak denger Eling lan waspodo. Oh iya. Bro itu bro, iya bro. Pripun? Set. Apa tadi pertanyaannya? Nah, pertanyaannya gitu kan. Apakah gitu kan? Apakah itu pengalaman mistik atau apa ya sebutannya gitu kan, ketika kita mengalami satu fenomena gitu kan, fenomena yang memang itu ada gitu, tapi nggak semua orang bisa merasakan itu gitu. Nah, itu bagaimana menurut tanggapan Ustadz Galibi? Itu ya dibilang mistik ya mistik, dibilang nyata kan nyata. Iya, karena dialami kan. Dialami. Ya, oke. Bukan alam khayalan kan. Bukan hayalan. Iya. Itu yang bisa ya yang mengalami perjalanan itu sendiri, Iya. mengalami perjalanan itu sendiri. Cuma itu masih tahap jebakan sebenarnya. Tahapan jebakan tuh. Jebakan bagi itulah mungkin murabbi ntar yang bimbing bagaimana seterusnya kan itu. Oh, oke. Siap. Kan tujuannya bukan itu. Ya, Nah, ya. kalau orang terlena dalam situ ntar udah mandek gitu aja. Iya. Mana diberi apa tahu apa gitu kan. Iya. Oke, siap. Pak Tarso mau menambahkan? Ya. Iya. Saya boleh ikut rembuk? Boleh. Ya. Jadi begini Pak Kantri. Menurut saya mistik ya. Mistik itu apa ya? Menjadi satu relativitas. Sebagaimana kuantum relativitas. Buat orang yang sampai pada dimensinya akan menyatakan hal itu ada. Hal itu memang fakta. Tapi buat orang-orang yang belum sampai pada realita itu, belum sampai pada dimensi itu, mereka akan menganggap itu adalah ilusi, halusinasi, imajinasi dan lain sebagainya, karena memang belum sampai pada dimensi itu gitu. Nah, sebagaimana yang biasa kita kaji gitu kan, kita bedah buku itu di Mistik dan Makrifat, judulnya itu Mistik dan Makrifat gitu, Makrifat Sunan Kalijaga. Ya di situ dijelaskan gitu kan, kalau memang orang sudah pada frekuensinya, pada frekuensi mistik gitu kan, itu nggak dianggap lagi sesuatu yang aneh, itu bagian dari alam ya, yang disebut sama Ustadz Kalimi tadi gitu kan, itu adalah alam. Yang artinya orang-orang yang menempuh perjalanan ruhaniyah termasuk ziarah Wali Songo kan, bisa jadi itu kan bagian dari pengalaman ruhaniyah atau pengalaman ruhani. Nah, itu bisa saja terjadi gitu. Ya menurut saya mistik itu bukan sesuatu yang wah, bukan sesuatu yang luar biasa ya buat orang-orang yang memang berada di dimensi itu. Nah, itu menurut pendapat saya Bang Andre gitu. Nah, ini untuk lebih jelasnya sih ya. Iya, maksudnya apakah memang udah ituin sama Allah gitu loh, didatangkan gitu buat orang-orang tertentu gitu. Sebenarnya itu hampir dialami semua orang ya. Contoh begini, di saat kita bicara setan itu yang menggoda manusia sepakat apapun ajarannya bahwa yang menggoda manusia itu adalah setan kan. Tapi pernah lihat wujudnya? Nggak pernah kan. Dia mengakui mereka itu gaib kan. Tapi mereka sepakat gitu kan bahwa setan itu ada. Nggak mesti dengan bentuk fisikal, karena itu bisa menjadi terjemahan bebas kalau bahasa lainnya gitu, wujudnya seperti ini dan sebagainya, tergantung imajinasinya gitu kan. Tapi setan itu memang ada gitu kan. Mistik itu mistik, sesuatu yang memang tidak tersentuh oleh fisik gitu. Itu menurut saya gitu kan. Begitu juga malaikat dan lain sebagainya gitu kan. Allah ciptakan makhluk yang gaib itu banyak itu ya. Tapi untuk lebih jelasnya ya sekali lagi gitu kan, ya saya sebatas pada pengetahuan tentang mistik gitu kan. Tapi sebenarnya itu harusnya seperti apa sih, kita sebagai orang penempuh jalan rohani itu harusnya seperti apa gitu. Kan itu tujuan dari Bang Andri juga kan? Jadi nggak sekedar mistiknya aja kan. Ya baik, untuk hal ini kayaknya memang lebih tepatnya murabi kita ya, Pak Kiai kita yang menyampaikan ini. Mohon kesediaannya Pak Yai untuk menjelaskan
Apa yang jadi pertanyaan Bang Andri ini? Buat bahan pertimbangan aja. Ya, siap. Mungkin yang dimaksudkan oleh saudara Andri itu bukan masalah mistik, bukan masalah imajinasi, lebih pada khoriqatul adah. Khoriqatul adah, ya. Karena Baik. lihat apa Kronologis. bahasanya tadi itu kan ada satu kejadian. Oke. Kejadian itu bukan imajinasi. Ya. Dialami. Kejadian itu sesuatu yang dialami oleh seseorang. Siap. Tapi menurut orang lain dan bahkan menurut orang yang menjalani, yang mengalami peristiwa itu, gitu. Juga sesuatu yang mungkin di luar nalar, gitu. Khoriqatul adat itu kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan, Iya. yang mungkin menurut orang secara umum nggak mungkin lah hal itu. Iya. Nah, kejadian-kejadian itu umumnya nggak bisa disengaja. Siapa sih yang mau sengaja untuk kepengen gitu, ada nggak kira-kira? Iya, iya, betul. Kalau ada, acting namanya. Ya. Iya. Acting, saya juga bisa acting jadi Joko Bodo itu bisa. Acting jadi Joko Berek ya bisa. Acting jadi Joko Gombloh ya bisa. Acting ya kan. Iya. Tapi kalau yang tadi itu pengalaman. Dibilang gaib wong nyata, wong bisa dirasakan dan bisa disaksikan oleh orang lain kan, yang kebetulan bersamaan. Artinya tidak dialami sendiri, Iya. tidak dialami sendiri. Ya. Beda kalau orang di dalam kesendirian, tiba-tiba setelah itu cerita sama teman-teman, beda. Ya. Itu mistik bisa, Iya. halusinasi bisa, gitu kan. Kalau imajinasi kan buah dari proses berpikir, buah pikiran, bukan dari mistik. Semua orang bisa berimajinasi, bisa. Ya. Tapi ini kejadian. Nah, disinilah kenapa orang yang takwa syaratnya pertama harus alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman ini bukan sekedar percaya, bro. Ini kan iman percaya, udah percaya ya udah, yang penting kan gue udah percaya. Iya. Itu membenarkan atau tidak. Nah, iman itu tasdik bil qalbi, Iya. iqrar bil lisan, af'al bil arkan. Ada 3 in 1. Hati, ucapan dan perbuatan satu. Tidak hati kemana, lesan kemana, perbuatannya kemana. Itu iman. Itu ya. Yang dimulai dari makrifat. Makrifatun bil qalbi, iqrarun bil lisan. Dia mengenal lewat hatinya, lalu diucapkan dengan lisan, dijelaskan, Iya. diamalkan dengan seluruh anggota tubuh, ada eksekusi, Eksekusi. ya kan? Diam, menghati. Itu. Kemudian diamati, diikrarkan, dieksekusi, diamalkan. Nah, itu iman. Masyarakat takwa itu yu'minuna bil ghaib dulu. Baru wa yuqimuna shalah. Kita belum tahu yang ghaib udah wa yuqimuna shalah. Itu masalahnya. Kadang-kadang itu menegakkan hubungan. Hubungan dengan siapa? Itu. Nah, itu sesuatu yang gaib. Nah, yang gaib ini karena memang ada dan diciptakan oleh Tuhan. Mustahil Tuhan menciptakan tanpa digunakan. Nah, untuk apa? Nah, sehingga ada orang-orang yang tanpa sengaja itu diarahkan oleh Tuhan ke dimensi gaib itu, mengalami seperti pengalaman biasa di alam nyata. Tapi ada ketidakbiasaan gitu loh. Tapi sudah biasa. Biasa. Berjalan itu kan biasa. Berjalan naik gunung turun gunung itu biasa. Tapi ini kok luar biasa gitu loh. Iya, paham. Itu nyata-nyata dialami. Nyasar gitu loh. Tengah hutan itu biasa, bukan baru sekarang. Kalau zaman mau lihat di Qur'annya bahkan masih di surat Al-Baqarah.
Bagaimana Allah menceritakan tentang Bani Israel yang nyasar di tengah hutan nggak bisa keluar, bahkan nggak bisa cari makan. Nah, akhirnya minta makanan sama Nabi Musa. Nabi Musa mohon diturunkanlah makanan yang mana wasalwa. Itu dalam kondisi kesasar. Di kepercayaan orang Jawa itu orang kesandung oyot memang. Pernah dengar Pak itu Pak? Iya, memang. Muter-muter neng kampungnya dhewe ra iso mulih. Iya. Pernah dengar Bang? Iya. Bahkan ada yang bis itu masuk ke tengah sawah itu kan, kan? Betul. Nah, jadi tontonan wong kampung. Iya. Itu benar. Benar ya. Jadi itu bukti-bukti bahwa kita ini ada di alam yang berdimensi. Ada dimensi lahir, ada dohir, ada dimensi batin, ya kan? Ada dimensi sahadah, ada dimensi goibiyah. Ada. Bukan nggak ada. Setan ada, tapi kan goib. Gaib. Itu loh. Nggak ada orang yang bisa melihat setan. Siapa juga yang bisa melihat setan? Kalau ada setan, Nabi melihat setan di masjid, bukan melihat, tapi diperlihatkan. Diperlihatkan. Coba bayangkan kalau sampai gini selalu bisa melihat setan, nggak bisa nyaman kita. Baru ngobrol, kapan mau ngobrol? Tapi boleh saja Allah itu memperlihatkan kepada hambanya yang dikehendaki. Dia maha kuasa. Kan? Iya. Gitu sebetulnya. Bener, emang ada kok alam itu. Alam itu ada. Sekarang orang tua kita, nenek-nenek moyang kita hidup kan, tapi kan nggak ada di alam sahadah. Iya. Namanya alam goib. Kita kalau kita nggak yakin dia ada, nggak masih hidup, ngapain dikirimin Fatihah? Iya. Orang-orang butuh. Ya benar. Oke. Kenapa didongakne kan ada kehidupan. Sepakat. Itu bukan mistik, bukan uka-uka, bukan itu istilah orang-orang. Iya. Orang yang mistik itu biasanya sesuatu yang dibesar-besarkan. Contoh saya misalnya sendirian nih, lagi kolwat di Pacifican, tercium bau wangi, ya kan? Ya, kita tuh kadang-kadang nggak tahu, siapa tahu ada luwak lewat. Luwak lewat ambune wangi apa? Oh, sesuk cerita-cerita kancane. Wah, Pak Tarso hebat. Orangnya penakut giliran kolwat dia langsung keterima. Kenapa nih? Langsung bau wangi sama padahal luwak lewat. Dibesar-besarkan. Terus seolah-olah Pak Tarso itu wong linuwe. Gini betul Mbak, dimanfaatkan untuk itu bagi orang-orang yang nggak ngerti. Terus akhirnya dibodon-bodoni barang ini Pak, diakali, dijadikan alat penipuan. Itu kan hal-hal yang kebohongan yang diembuskan. Wah, ayo lagi bener. Baru dapat 1.500 itu, padahal 500 lagi 1.000 itu. Macet. Wis. Kasih cerita uang udah cara atau dewe nanti malah timbul fitnah. Mambu wangi ambunan dewe jadi cerita uang. Satu apa? Taman bukti gak iso. Iya. Benar. Apa ada nggak orang yang mau wiritan tengah malam naik ke atas? Aku mau wiritan nah, pengen bau wangi gitu. Ada nggak? Enggak. Pengen celeret ada? Ada. Itu efek daripada energi yang masuk. Energi. Energi itu nanti ada gelombang-gelombang ya. Ada vibrasi getaran-getaran yang membentuk satu gelombang-gelombang. Yang akan sambung-menyambung jadi suara itu nyampe ke puncaknya, Pak. Disitulah proses pengkabulan doa. Makanya kenapa Rasulullah milih waktu yang tengah malam supaya hening. Yang modelnya ini energinya kacau Pak, nggak fokus. Nah itu nanti Syahidiyah diajarkan itu, ada bimbingan saya itu ya bimbingan itu. Itu nggak ada yang sengaja nggak.
tiba-tiba terjadi. Tapi nyata. Ya saya banyak sering mengalami. Tapi kalau saya mengalami kebetulan karena ada barengannya. Saya ini cerita Pak, ada barengan nih. Iya. Sebelum saya cerita kan orang lain udah cerita dulu. Iya, iya. Tuh. Tapi kalau hal-hal yang ini ya nanti malah jadi fitnah. Iya. Nah, itu yang menjadi oka-oka, menjadi otak-atik, Otak-atik. menjadi mistik tadi. Sekarang anak-anak yang itulah, yang indigo Iya, apa iya. itu kan dua orang pada percaya Pak. Iya, Ya kan? Bisa aja kalau Allah mau perlihatkan, boleh-boleh ha, Iya. boleh-boleh aja. Jadi gitu Pak. Jadi yang gaib itu ada kejadian-kejadian di luar nalar nalar manusia, oh, bisa. bisa terjadi. Bisa. Iya. Iya. Ya, Bang Andri puas dengan jawaban ini ya? Puas, ya. Puas dengan penjelasan ini. Ya, selanjutnya mungkin teman-teman